Halo saudara, balik lagi sama aku Dan Grady. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang Kawasaki Ninja 250 SL, atau mungkin lebih tepatnya semacam analisa ya, kenapa ini motor kurang begitu diminati dibandingkan dengan sport fairing 150cc seperti Honda CBR 150R, kemudian Yamaha R15 dan Suzuki GSX R 150. Nah, jadi seperti biasa sebelum kita bahas lebih jauh, aku mau bahas sedikit tentang ini motor. Nah, jadi sebenarnya Kawasaki Ninja 250 SL ini sudah lama keluar di Indonesia sini ya, yaitu sekitar tahun 2014, dan waktu pertama kali keluar ini motor bernama Kawasaki Ninja 250 RR Mono. Jadi bukan 250 SL ya, tetapi Ninja 250 RR Mono, dimana si RR Mono waktu itu didapuk sebagai pengganti dari Kawasaki Ninja 150 RR, dimana si Ninja 150 RR ini harus stop produksi atau disuntik mati dikarenakan terkendala dengan emisi gas buang. Karena kita tahu sendiri ya, si Ninja 150 RR itu dia 2 tak, dan karena kita tahu sendiri ya, si Ninja 150 RR itu masih 2 tak dan itu terbentuk dengan regulasi yang terbaru. Nah, jadi Ninja 250 SL ini kalau kita lihat secara keseluruhan bentuknya nggak terlalu gede-gede amat sebenarnya. Jadi desainnya juga cukup mengalir ya dari depan sampai belakang. Nah, kita mulai dari depan dulu. Nah, desain headlampnya ini dia memakai model single headlamp dan dia masih bolam biasa. Berbeda dengan Kawasaki Ninja 250 Karbu yang 2 silinder, dimana kalau si Ninja 250 Karbu itu dia satu headlamp tapi bohlamnya ada 2. Sedangkan si Ninja 250 SL ini dia headlampnya 1, bohlamnya pun juga 1. Jadi di sini lampu utamanya, kemudian di bawah sini ada semacam lampu senja. Nah, kemudian bentuk visornya kayak gini ya, dia tanpa tangkai jadi langsung kaca kayak gini. Terus bentuk spionnya sendiri dia mirip atau mungkin kayaknya common part sama Kawasaki Ninja 250 FI yang lama. Begitu juga dengan bagian lampu sennya ini. Nah, dari depan bisa kita lihat di bagian kanan kiri lampu ini ada semacam kayak lubang ya. Ini bukan air rem seperti ZX25R, tapi ini mungkin semacam ornamen atau mungkin buat ngalirin udara ke radiator semacam itu. Terus lampu sennya masih bolam biasa, di sini nempel di fairing dan desainnya sama seperti Kawasaki Ninja 250 FI. Kemudian kita beralih ke sisi samping. Nah, dari sisi samping ini motor lebih sporty ya. Bisa kita lihat di sini posisi stangnya dia hampir rata dengan jok, dimana posisi ridingnya pasti nunduk. Kemudian di bagian kaki-kakinya dia bentuk palang velgnya serta ukurannya dan piringan cakramnya pun juga sama seperti Kawasaki Ninja 250 FI yang lama. Jadi yang depan ukuran 2,5 in dengan ban ukuran 100, kemudian yang belakang ban ukuran 4 in dengan ban ukuran 140. Kemudian knalpotnya dia besar dan memanjang kayak gini ya. Jadi kayak gini bentuknya cukup mengalir dan cukup agresif. Jadi lebih ke sport touring ya dibandingin dengan Ninja 250 FI yang lama yang lebih ke sport touring. Kemudian ke sisi belakang, nah bisa kita lihat di sini dia swing armnya masih besi kotak biasa ya. Kemudian stop lampnya dia masih menggunakan bohlam belum LED dan juga dia menggunakan spakbor model gantung kayak gini. Kemudian kita beralih ke sisi belakang. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk stop lampnya cukup sporty dan serba lancip ya kalau aku bilang. Kemudian untuk bannya sendiri mereknya aku kurang tahu sih, cuman untuk ukurannya kalau nggak salah dia memakai ukuran 140. Jadi dari belakang dia kayak gini ya, dan ukurannya pun ini motor sebenarnya ramping banget. Bahkan pernah waktu itu aku jajarin dengan CBR 150 K45G, ini dia hampir sama besarnya, besar si Ninja 250 SL ini sedikit, tetapi nggak begitu jauh dengan Honda CBR 150 K45G. Jadi memang benar-benar ramping ini motor. Kemudian kita beralih ke bagian panel instrumen atau speedometer ya. Dia speedometernya cukup kecil dan
cukup informatif, dia simple kayak gini. Di sini ada RPM, kemudian speedometer, filmeter, odometer, jam, dan lampu-lampu lainnya normal seperti kebanyakan motor injeksi. Jadi kayak gini ya, speedometernya cukup simple. Kemudian buat kunci kontak sendiri dia masih kunci kontak model konvensional, jadi masih belum ada immobilizer ataupun pengunci bermagnet. Nah, kemudian seperti kataku tadi, di stangnya dia cukup rendah karena dia sudah mengadopsi model underyoke, tapi walaupun di underyoke dia masih agak naik ke atas kayak gini. Jadi nggak benar-benar kayak super sport ataupun superbike yang dia benar-benar rendah banget stangnya, tapi dia masih agak naik ke atas kayak gini. Kemudian di bagian rangka, nah rangkanya sendiri juga dia beda ya dibandingin Kawasaki Ninja 250 Fi yang lama, dimana Ninja 250 Fi yang lama itu dia masih menganut model bisa dibilang semi diamond, tapi di Kawasaki Ninja 250 SL ini dia sudah mengadopsi parameter trellis kalau aku nyebutnya. Kalau secara resminya sih kurang tahu ya, yang jelas dia rangkanya mengapit mesin, dimana kalau secara handling bisa dipastikan lebih enak buat ditekuk-tekuk karena dia lebih rigid mestinya. Kemudian ke bagian mesin, nah di mesinnya ini dia mengambil basis mesinnya dari KLX 250 ataupun di Tracker 250 yang pastinya dengan beberapa settingan ya yang diperuntukkan buat motor sport firing, dimana power yang dihasilkan sekitar 28 PS dan torsinya 22,6 Nm. Jadi dia single cylinder di UHC. Oleh karena itu kayak kataku tadi, dia desainnya jadi benar-benar ramping kalau dari belakang ataupun dari depan kayak gitu. Kemudian kita balik ke topik pembahasan, yaitu kenapa si Ninja 250 SL ini kurang begitu diminati ya dibandingin sport fairing 150cc. Padahal kalau kita lihat secara harga, si Ninja 250 SL ini sudah beberapa kali mengalami revisi atau bisa dibilang semakin murah ya. Dan untuk saat ini harganya, ini aku buka di websitenya Kawasaki, dia sekarang harganya 40.600.000 on the road Jakarta. Nah, kalau kita bandingkan dengan sport 150cc seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki, kita lihat di sini yang pertama dari Honda. Nah, di Honda ini dia yang paling mahal yaitu CBR 150R MotoGP Edition ABS yang Repsol ABS. Ini harganya bahkan lebih mahal yaitu 40.800.000. Kemudian di Yamaha R15 ini yang paling mahal versi Monster Energy. Di harganya 37,685.000. Jadi selisih sekitar 2,5 jutaan. Kemudian untuk GSX R sendiri, nah dia yang versi termahalnya yaitu versi ABS 35 jutaan. Nah, padahal dengan kita nambah sedikit, ini kita bisa dapat motor sport 250cc, di mana 250cc ini kalau di Indonesia sini ya ini termasuk gede cc-nya, karena batasan cc gede itu bisa dibilang 250cc karena di atasnya itu di negara kita ini sudah kena pajak barang mewah dan harganya pun jadi nggak reasonable buat sebagian besar orang. Nah, makanya itu 250cc jadi istilahnya kayak cc cukup gede lah kalau di sini. Nah, terus apa yang nyebabin si Ninja 250 SL ini kurang begitu laku dibandingin 150cc? Jadi ya walaupun di 150cc dengan harga mirip-mirip, tetapi memang fiturnya mau nggak mau harus diakuin lebih banyak ya dibandingin Ninja 250 SL ini. Seperti di Honda CBR dia sudah upside down, kemudian 15 pun juga sudah upside down dan powernya juga lumayan gede. Kemudian di GSX 150 dia juga powernya gede dan dia sudah keyless. Tapi balik lagi, pride-nya 250cc kalau di Indonesia sini lumayan beda. Kalau menurut analisa ngawurku waktu itu pernah aku iseng-iseng bikin survei atau tanya-tanya sama beberapa temanku, sekitar 3-4 orang. Mereka waktu itu pengen nyari motor sport 150cc
Nah waktu itu aku tanyain kenapa nggak milih Ninja 250 SL, padahal selisih dikit bisa dapat 250 cc. Jadi secara garis besar jawaban mereka sama. Mereka punya stigma kalau 250 cc itu yang pertama boros, kemudian pajaknya mahal, perawatannya pun mahal, dan juga berat. Nah stigma inilah yang membuat mereka lebih memilih 150 cc, di mana 150 cc ini bisa dibilang pajaknya ringan, kemudian motornya pun juga ringan, dan juga perawatannya pun mudah dan murah. Kemudian seandainya mereka memang pengen melihara 250 cc, mereka lebih milih yang 2 silinder dibandingkan dengan yang 1 silinder, karena memang secara suara kalau nggak dikenal pot ya memang beda antara 1 silinder dan 2 silinder walaupun sama-sama 250 cc. Nah mungkin itulah yang nyebabin Kawasaki Ninja 250 SL ini kurang begitu berhasil di pasaran. Contoh lainnya ada CBR 250R yang masih single silinder, itu pun juga kurang berhasil di pasaran sebelum akhirnya Honda ngelunjurin CBR 250RR yang 2 silinder. Kemudian temanku ini juga bilang seandainya Kawasaki meluncurkan 150 cc 4 tak dengan beberapa macam fitur, mungkin mereka bakalan lebih milih Kawasaki 150 dibandingin si Ninja 250 SL ini. Jadi ya balik lagi ke stigma itu tadi, karena 250 cc 1 silinder ini serba nanggung. Dia udah boros, kemudian pajaknya mahal, perawatan mahal, tetapi silindernya cuma 1, dimana suaranya ya 1 silinder ya cuman gitu-gitu aja. Jadi mungkin Kawasaki kedepannya punya rencana barangkali ikut nyemplung di kelas 150 cc sport fairing. Jadi kalau kecil-kecil sekalian gitu, nggak usah nanggung 250 cc 1 silinder. Jadi biar persaingan semakin ketat dan seru. Jadi antara Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki punya jagoan di 150 cc 4 tak. Jadi mungkin itu sih analisa ngawurku tentang kenapa Kawasaki Ninja 250 SL ini kurang berhasil di pasaran. Ya jadi mungkin sekian dulu aja buat vlog kali ini. Moga-moga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Oke, Neri Adi. Dadah.